Waktu tunggu 0 milidetik untuk proses P1, 24 milidetik untuk proses P2, dan 27 milidetik untuk proses P3. Jadi, waktu tunggu rata-rata adalah 0 tambah 24 tambah 27 per 3 sama dengan 17 milidetik. Namun, jika proses tiba dalam urutan P2, P3, P1, hasilnya akan seperti yang ditunjukkan pada bagian chart berikut. Rata-rata waktu tunggu sekarang 1 per 3 sama dengan 3 milidetik. Pengurangan ini cukup besar. Dengan demikian, proses tunggu rata-rata di bawah kebijakan VCVS umumnya tidak minimal dan dapat bervariasi secara substansial. Jika waktu CPU burst, proses sangat bervariasi. Saat proses mengalir di sekitar sistem, skenario berikut mungkin terjadi. Proses CPU born akan mendapatkan dan menahan CPU. Selama waktu ini, semua proses lain akan menyelesaikan 1/0-nya dan akan pindah ke antrian siap, menunggu CPU. Semua proses yang terikat 1/0 yang memiliki CPU burst singkat dijalankan dengan cepat dan kembali ke antrian 1/0. Pada titik ini, CPU berada dalam keadaan ideal. Proses CPU born kemudian akan kembali ke antrian ready dan dilokasikan ke CPU. Sekali lagi, semua proses 1/0 berakhir menunggu dalam antrian siap sampai proses terikat CPU selesai. 2. Penjadwalan terpendek. Pekerjaan pertama. Pendekatan yang berbeda untuk penjadwalan CPU adalah algoritma penjadwalan short job first. Ketika CPU tersedia, itu ditugaskan ke proses yang memiliki CPU burst terkecil berikutnya. Perhatikan bahwa istilah yang lebih tepat untuk metode penjadwalan ini adalah algoritma burst CPU berikut yang terpendek, karena penjadwalan bergantung pada panjang CPU burst berikutnya dari suatu proses daripada panjang totalnya. Jika proses tiba di antrian siap pada waktu yang ditunjukkan dan membutuhkan waktu burst yang ditunjukkan, maka jadwal SJF primitifnya yang dihasilkan seperti yang digambarkan dalam bagan Jones berikut. Proses P1 dimulai pada waktu 0, karena ini adalah satu-satunya proses dalam antrian. Proses P2 tiba pada waktu 1. Waktu yang tersisa untuk proses P1 yaitu 7 milidetik lebih besar dari waktu yang dibutuhkan oleh proses P2 yaitu 4 milidetik. Sehingga proses P1 didahulukan dan proses P2 dijadwalkan. Waktu tunggu rata-rata untuk contoh ini adalah 10:1 tambah 11 tambah 17:2 tambah 53/4 sama dengan 26/4 yaitu 6, milidetik. Penjadwalan SJF non-primitif akan menghasilkan waktu tunggu rata-rata yaitu 7,75 milidetik. Algoritma SJF adalah kasus khusus dari algoritma penjadwalan prioritas umum. Prioritas dikaitkan dengan setiap proses, dan CPU dilokasikan ke proses dengan prioritas tertinggi. Semakin besar CPU burst, semakin rendah prioritasnya, dan sebaliknya. Perhatikan bahwa kita membahas penjadwalan dalam hal prioritas tinggi dan prioritas rendah. Beberapa sistem menggunakan rendah untuk mewakili prioritas rendah, yang lain menggunakan angka rendah untuk prioritas tinggi. Sebagai contoh, perhatikan rangkaian proses berikut. Diasumsikan telah tiba waktu 0 dalam urutan P1, P2 hingga P5, dengan panjang CPU burst diberikan dalam keadaan milidetik. Menggunakan penjadwalan prioritas, kami akan menjadwalkan proses ini sesuai dengan bagan Jones berikut. Waktu tunggu rata-rata adalah 8, milidetik. Prioritas yang ditentukan secara internal menggunakan beberapa kuantitas atau kuantitas yang dapat diukur untuk menghitung prioritas suatu proses. Misalnya, batas waktu, kebutuhan memori, jumlah file yang terbuka, dan rasio rata-rata ledakan 1/0 terhadap rata-rata ledakan CPU telah digunakan dalam prioritas komputasi. Prioritas eksternal ditetapkan oleh kriteria di luar sistem operasi, seperti pentingnya proses, jenis dan jumlah dana yang dibayarkan untuk penggunaan komputer, departemen yang mensponsori pekerjaan, dan faktor lainnya yang seringkali bersifat politis. 4. Penjadwalan round robin. Algoritma penjadwalan round robin dirancang khusus untuk sistem pembagian waktu. Ini mirip dengan penjadwalan VCVS, tetapi preemption ditambahkan untuk memungkinkan sistem beralih di antara proses. Penjadwalan CPU berjalan di sekitar antrian siap, mengalokasikan CPU ke setiap proses untuk interval waktu hingga satu kuantum waktu untuk menerapkan penjadwalan RR. Kami menjaga antrian tetap sebagai antrian proses FIFO. Proses mungkin memiliki CPU burst kurang dari 1 kali kuantum. Dalam hal ini, proses itu sendiri akan melepaskan CPU secara sukarela. Penjadwal kemudian akan melanjutkan ke proses berikutnya dalam antrian siap. Rata-rata waktu tunggu di bawah kebijakan RR seringkali lama. Pertimbangkan rangkaian proses berikut yang tiba pada waktu 0 dengan panjang CPU burst diberikan dalam milidetik. Jika kita menggunakan kuantum waktu 4 milidetik, maka proses P1 mendapatkan 4 milidetik pertama.
Proses P2 tidak membutuhkan 4 milidetik, sehingga berhenti sebelum kuantum waktunya berakhir. Setelah setiap proses penerima satu kuantum waktu, CPU dikembalikan ke proses P1 untuk kuantum waktu tambahan. 5. Penjadwalan antrian bertingkat. Kelas lain dari algoritma penjadwalan telah dibuat untuk situasi di mana proses tengah mudah diklasifikasikan ke dalam kelompok yang berbeda. Kedua jenis proses ini memiliki persyaratan waktu respons yang berbeda sehingga mungkin memiliki kebutuhan penjadwalan yang berbeda. Algoritma penjadwalan antrian bertingkat membagi antrian siap menjadi beberapa antrian terpisah. Ukuran, prioritas proses atau jenis proses. Misalnya, antrian terpisah dapat digunakan untuk proses latar depan dan latar belakang. Selain itu, harus ada penjadwalan antar antrian yang umumnya diimplementasikan sebagai penjadwalan preemptif prioritas tetap. Sekian dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.